Itu masa pandemi nggak takut Mbak pergi wisata ke Pulau Seribu? Ya Allah enggak. Enggak. Alhamdulillah tuh. Dikala penghasilan banyak, penjualan menurun. Biasanya nih di sekolah kumpul anak-anak, dengar suara teriak-teriakan. Banyak sekali kerinduan-kerinduan yang kita alami sebagai pihak pengajar. Industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta kembali bergairah setelah masuk masa pembatasan sosial berskala besar transisi di pertengahan Oktober 2020 lalu. Sekitar 20 objek wisata andalan Jakarta kembali dibuka, termasuk wisata Kepulauan Seribu, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, di masa pandemi memang tidak menyurutkan warga untuk berwisata. Salah satunya adalah Pulau Seribu, tapi memang tidak seramai seperti biasanya. Nah, bagaimana kehidupan warga di Pulau Seribu? Selengkapnya di Indonesia Pur. Loket pembelian tiket kapal baru buka jam 6 pagi. Namun, suasana di Pelabuhan Kali Adem sudah ramai orang yang mengantri. Sepertinya mereka sudah tak sabar untuk berwisata ke Pulau Seribu, mengisi libur panjangnya. Sebagian besar wisatawan yang datang memang mengenakan masker, tapi kurang menjaga jarak. Ketika loket dibuka dan petugas Dinas Perhubungan datang, barulah mereka diatur untuk menjaga jarak. Harga tiket kapal tradisional dari Pelabuhan Kali Adem cukup terjangkau. Per orang Rp60.000 saja. Protokol kesehatan cukup ketat dijalankan. Pengunjung dermaga diwajibkan untuk mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Untuk mencegah kerumunan, penumpang kapal diabsen satu persatu. Barulah diizinkan naik ke atas kapal. Ada persyaratan seperti rapid test atau segala macam gitu Pak? Ada kah? Untuk sementara tidak ada. Dari pihak kabupaten pun untuk yang berwisata belum ada pemberitahuan ke kita bahwa yang berwisata ke sana harus ada persyaratan rapid test. Tapi dihimbau sekarang yaitu di homestay-nya pun hanya 50%, termasuk di kapal, kapasitasnya pun kita hanya berikan 50% saja. Kapasitas kapal memang dikurangi agar tidak terlalu padat. Jika pemilik kapal sampai melanggar, maka izin berlayar tidak akan diberikan dan akan diberikan sanksi. Kapal lalu mulai bergerak membelah ombak. Animo masyarakat untuk berwisata sepertinya memang sulit ditahan. Maklum saja, sudah berbulan-bulan gerak mereka terbatas akibat COVID-19. Tak nampak penumpang lanjut usia di atas kapal, tapi anak-anak banyak terlihat. Resiko tertular COVID-19 sepertinya sudah bukan ancaman lagi. Padahal kemungkinan itu tetap saja bisa terjadi. Ini kan lagi pandemi gini, persiapan apa sih yang dibawa untuk anak-anak apalagi ini kan? Kita sih pasti selalu ingat 3M ya Mas, jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer. Nggak takut Mbak pergi wisata ke Pulau Seribu? Ya Allah enggak. Enggak. Perjalanan kapal dari Kali Adem menuju Pulau Pari sekitar 2 jam lamanya. Suasana dalam kapal terbilang padat, padahal kapasitasnya sudah dikurangi sampai 50%. Semua penumpang kapal disiplin mengenakan masker, namun untuk menjaga jarak tetap saja sulit dilakukan. Selama pandemi kemarin, gimana Pak penghasilan Pak? Menurun banget Pak. Menurun banget Pak? Di lockdown hampir pertama itu kita 4 bulan. Kapal nggak ngobrol, pendapatan udah nggak ada. Benar-benar kita udah dirumahkan waktu di pandemi ini. Jadi kalau untuk sehari-hari kegiatan pas pandemi ngapain Pak? Nggak ada kegiatan Bang. Nggak ada kegiatan sama sekali Pak ya? Nggak ada kegiatan sama sekali.
Kegiatan wisata di Pulau Seribu memang sempat berhenti total ketika pandemi COVID-19 merebak. Otomatis tak ada uang yang masuk. Padahal di masa normal ketika hari libur, ada puluhan ribu orang yang datang berkunjung berwisata ke Pulau Seribu. Pulau Pari yang menjadi tujuan kami akhirnya terlihat mata. Pulau yang menjadi andalan wisata Kepulauan Seribu ini posisinya berada di tengah gugusan pulau, berderet dari selatan ke utara perairan Jakarta. Pulau Pari terkenal dengan pasir putihnya. Pemandangannya indah dengan air laut yang bening kehijauan. Disebut Pulau Pari karena dahulunya banyak sekali ikan pari di wilayah perairan pulau yang dangkal. Sesampainya di Pulau Pari, para penumpang turun dari kapal dengan tertib. Aparat yang bertugas nampak berjaga-jaga mengawasi dijalankannya protokol kesehatan oleh para penumpang. Sejenak mereka pun melupakan segala permasalahan yang ada untuk menikmati indahnya Pulau Pari. Pulau Pari dihuni sekitar 3.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Saya lalu menuju Pantai Perawan yang menjadi destinasi andalan Kepulauan Seribu. Suasananya cukup ramai meski tidak seramai biasanya. Untuk menjaga suasana tetap kondusif aman dari penyebaran virus COVID-19, aparat gabungan rutin melakukan patroli, mengingatkan warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini kan lagi pandemi gini, wisata, gimana Mbak tanggapannya? Setelah sampai di tempat wisata kayak gini, ada perasaan cemas, takut? Tadi cemas sih, pas di kapal agak cemas karena kan rame. Cuma semuanya kan pada pakai masker juga ya, sama ada social distancing juga sih tadi ya, masih ada. Ya, tapi di pantai surprisingly kayak agak kaget karena masih rame banget. Terus iya sih. Ada persiapan khusus nggak sih Mbak sebelum misalkan wisata ini? Kita rapid test dulu sih, rapid test, terus juga bawa hand sanitizer, bawa tisu basah, tisu kering, semuanya saniter kita bawa semua. Masker juga sih. Masker juga paling. Pandemi COVID-19 jelas menghantam sektor pariwisata di Kepulauan Seribu. Apalagi ketika diberlakukan PSBB total. Aktivitas wisata di Pulau Seribu terhenti seluruhnya. Tak ada pemasukan bagi warga yang sebagian besar menjadi pelaku wisata. Dibukanya izin tempat-tempat wisata DKI Jakarta di masa PSBB transisi tentu saja disambut gembira. Atik sebagai pemilik penginapan tentunya bisa kembali berharap. Untuk menjaga keamanan dari ancaman virus, Atik menerapkan protokol kesehatan di penginapannya. Kamar-kamar secara rutin dibersihkan. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara mandiri. Disinfektan Atik buat dari campuran pembersih lantai, deterjen, dan pemutih pakaian. Ya, Bu. Jadi kalau dari Bu Ati sendiri sebagai yang punya penginapan, harapannya apa sih Bu di selama pandemi ini? Iya, selain sebelum pandemi ini juga kan Pulau Pari itu tidak mengalami sampai zona merah gitu. Dari awal sampai sekarang gitu kena zona hijau terus gitu. Gimana caranya untuk mempertahankan situasi yang itu? Kalau seandainya pemerintah udah mengizinkan wisata itu masuk, ya kita ikut-ikut aja sih, gitu aja. Dibukanya kembali izin wisata oleh pemerintah daerah bagaikan hembusan angin surga bagi warga Pulau Pari. Salah satunya adalah Sumiati yang tergabung dalam kelompok perempuan Pulau Pari. Sumiati berusia 41 tahun. Ia adalah perempuan nelayan yang tangguh. Sumiati tinggal bersama ibunya, suami, dan 3 orang anak di rumah sederhana yang tak terlalu luas. Sang suami kerap mencari ikan ke tempat yang jauh,
kadang sampai berhari-hari. Ia tak memiliki kapal dan bekerja pada siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Untuk membantu perekonomian keluarga atau sekedar mencari lauk untuk makan, Sumiati melaut di sekitaran Pulau Pari. Ia pergi berkelompok bersama Atik dan Sabenah. Perahu untuk melaut milik bersama digunakan secara bergantian. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, hidup menjadi bertambah susah bagi mereka. Uang sulit didapat karena hasil laut jarang ada yang membeli. Wisatawan tak ada yang datang. Tapi mereka pantang menyerah. Bu, mau cari ikan ya? Iya, iya. Boleh ikut ya saya? Boleh. Silakan, ya. Bersama para perempuan tangguh dari Pulau Pari, saya ikut melaut untuk mengecek bubu yang sudah dipasang beberapa hari yang lalu. Semoga saja hasilnya berlimpah. Lokasi bubu ternyata cukup jauh dari pulau. Sekitar 15 menit perjalanan dengan perahu. Maklum saja, sejak adanya reklamasi di utara Jakarta, ikan menjadi sulit didapat. Sesampainya di lokasi tempat memasang bubu, Sumiati bersama Atik dan Sabenah mulai beraksi. Bubu diangkat bersama-sama. Keseimbangan tetap dijaga agar perahu tidak terbalik. Kedalamannya 50 meter, makanya cukup berat. Nah, ini makanya harus bertiga juga untuk menarik bubunya. Saking beratnya bubu yang diangkat, bapak pembawa perahu lalu ikut membantu. Atik hampir saja terjatuh. Untungnya ia bisa menjaga keseimbangannya di atas perahu. Belakang. Boleh, Ibu Sum ke belakang. Alhamdulillah. Aman. Bubu akhirnya sukses diangkat ke atas perahu. Kagak enak ya? Isinya cukup banyak. Ada ikan keneke dan ikan buntal. Bu Sum, ini segini dapatnya banyak apa enggak? Alhamdulillah sih. Lumayan ya. Berapa hari biasanya ini di? Ini 2 malam. 2 malam. 2 malam dapat segini ya. Nah, ini biasanya nanti ikannya dijual atau gimana, Bu? Ya kalau dapatnya banyak sih dijual. Sekitar 3 kilo ikan yang kami dapat dari bubu. Lumayan, bisa dijual untuk tambahan penghasilan. Bubu lalu diturunkan lagi ke dalam laut. Perahu lalu diarahkan kembali pulang. Kami tak langsung merapat ke daratan. Sumiati, Atik, dan Sabenah mencoba peruntungannya menjaring ikan di tepi pantai. Ternyata hasilnya tak sesuai dengan harapan. Hanya 2 ekor ikan saja yang terjaring. Itu pun ukurannya tak terlalu besar. Jual ikan susah apa enggak, Bu? Susah. Susah? Harganya gimana, Bu? Udah harganya murah. Dikala penghasilan banyak, penjualan menurun. Masa pandemi memang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat pulau. Apalagi ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mereka semua terisolir. Dampaknya, kebutuhan pokok menjadi susah didapat. Harganya pun beranjak naik. Ikan yang kami dapat laku diborong untuk makan tamu penginapan. Harga ikan di masa PSBB transisi kembali normal, Rp50.000 per kilonya. Sementara ketika PSBB total, per kilo ikan hanya Rp35.000 saja. Itu pun sulit pembeli. Dari hasil menjual ikan, ibu-ibu mendapatkan uang Rp150.000. Lumayan, bisa untuk tambahan biaya dapur. Uang lalu dibagi-bagikan, disisihkan sebagian untuk biaya perahu. Uang yang didapat Sumiati langsung dibelanjakan beras, telur, dan kebutuhan lainnya.
Ia lalu bergegas pulang karena harus menyediakan makan siang untuk keluarganya. Sesampainya di rumah, Sumiati membersihkan diri lalu sibuk memasak. Tak seberapa lama, makan siang sederhana sudah siap untuk disantap. Sumiati lalu memindahkan ibunya Arsiah ke kursi roda. Usia Arsiah sudah 85 tahun. Penglihatannya sudah tak sempurna dan sakit-sakitan. Untuk makan saja, Sumiati harus menyuapinya. Anak Sumiati ada 3 orang. Yang sulung ikut suaminya pergi melaut, sementara yang nomor 2 berada di pesantren. Jika Sumiati tak ada di rumah, si bungsu Sanusilah yang bertugas menjaga Arsiah neneknya. Kondisi ekonomi keluarga Sumiati memang semakin sulit semasa pandemi. Untungnya ada bantuan sembako yang mereka terima. Sayang, untuk membeli kuota internet belajar daring Sanusi, Sumiati masih kesusahan. Kan online sekarang, Bu. Sulit nggak? Sulit Untuk sih, paket aja ngutang. Emang belum dapat apa, Bu? Kartu SIM yang dibagiin itu? Dapet, tapi dia nggak bisa. Rata-rata udah habis berapa, Ibu, untuk Tahu ya? 200, 300 ada, Bu? Lebih. Pandemi COVID-19 memang membuat kehidupan Sumiati dan ribuan masyarakat Pulau Pari lainnya menjadi kian berat. Namun mereka menolak untuk menyerah. Mereka yakin pandemi pasti berakhir. Kalau sekarang dengan Rahmat belajar kayak gini susah nggak? Susah. Susah. Di mana susah sih? Nggak ada HP. Nggak ada. Bisa nggak? Pembelajaran daring sepertinya tidak berlaku bagi Rahmat. Ia tetap harus masuk sekolah. Bukan Rahmat menolak pembelajaran daring dari rumah, tapi kondisi Rahmat memang tidak memungkinkan. Ya, Rahmat adalah anak keluarga miskin yang tidak memiliki telepon genggam. Mau tak mau, dia harus tetap ke sekolah agar tidak tertinggal pelajaran. Untungnya pihak sekolah mau mengerti. Guru-guru secara bergantian mengajar Rahmat 2 kali dalam seminggu. Apa, Bu, perasaannya selama PJJ ini, Bu, sebagai guru yang biasanya bertatap muka sama anak-anak? Yang jelas perbedaannya sangat jauh ya, Mas. Karena nih biasanya nih di sekolah kumpul anak-anak, dengar suara teriak-teriakan, dengar suara anak-anak yang manggil-manggil temennya. Kalau di rumah kita PJJ hanya berhadapan dengan laptop dan HP, terus kita tidak bisa melihat aktivitas beliau langsung. Banyak sekali kerinduan-kerinduan yang kita alami sebagai pihak pengajar. Kan ini juga sudah ada sebenarnya bantuan berupa kartu perdana, Bu, ya? Iya, nah, iya. Apakah sudah maksimal yang diberikan oleh pemerintah itu atau belum, Bu? Baru berapa persen ya, nggak semua itu. Tapi kalau yang internet yang langsung, kemarin pernah dapat dari dana BOS, itu 2 kali periode itu dapat, malah maksimal. Semua merasakan. Kemiskinan tak menyurutkan tekad Rahmat untuk menuntut ilmu. Ia tak malu harus belajar di sekolah sendirian. Untungnya, pihak sekolah mendukung semangat Rahmat. Ya, nah, bisa Kalau nggak? sekarang dengan Rahmat belajar kayak gini susah nggak? Susah. Susah. Di mana susah? Nggak ada HP. Nggak ada HP. Ngerti nggak Rahmat kalau misalkan belajar online kayak gitu lewat HP? Nggak tahu tulis yang mana. Nggak tahu tulis yang mana. Susah jadinya ya. Lebih senang kayak begini aja ya, ketemu langsung sama guru. Lebih kurang 2 jam, Rahmat belajar di sekolah. Ia lalu diizinkan pulang. Saya menemaninya berjalan pulang ke rumah.
jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Rumah Rahmat belum sepenuhnya selesai. Bentuknya pun ala kadarnya, sekedar menjadi tempat bernaung dari panas dan hujan. Ayah Rahmat bekerja serabutan. Sementara ibunya menderita sakit stroke sudah cukup lama. Tak terhitung biaya yang dikeluarkan untuk berobat. Namun sakitnya tak kunjung sembuh juga. Semenjak ibunya sakit, Rahmat dan kakaknya yang duduk di kelas 3 SMA terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemiskinan yang membelenggu keluarganya tak membuat Rahmat patah arang. Tak pernah ia merasa malu atau putus asa. Rahmat hanya ingin membuat ibunya bahagia dengan belajar segiat mungkin demi menggapai cita-citanya. Keadaan serba sulit yang dialami keluarga mereka membuat Rahmat menjadi anak yang mandiri. Jadi yang bantuan yang didapat sama ibu apa sekarang? Sembako. Sembako saja. Untuk 1 bulan itu Bu sembako. Iya. Cukup kan Bu? Nah, cukup. Karena mau beras 10 liter. Ya, semakan-makannya lah Pak. Cukupin. Bapaknya lagi kerja, lagi enggak. Semoga saja ada pihak-pihak yang tergerak untuk membantu Rahmat dan keluarganya agar Rahmat tetap bisa bersekolah dan keluarganya bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Di saat Rahmat tetap harus masuk sekolah, anak-anak lain harus berjuang untuk mendapatkan sinyal internet gratis lewat Wi-Fi. Ya, fasilitas Wi-Fi bantuan dari pemerintah daerah ini memang sangat berguna tapi terasa kurang maksimal. Anak-anak kerap kali hilang kesabaran karena sinyal yang hilang atau jaringan internet yang lambat. Ya karena ini Wi-Fi umum atau siapa saja bisa menggunakan Wi-Fi ini, karena saya mau coba cek seberapa kencang Wi-Fi di sini. Ya kalau dilihat memang hasilnya juga 1 mega pun tidak. Jadi memang anak-anak pun agak kesulitan ketika akan menggunakan Wi-Fi untuk sekolah daring ini. Nah, sekarang saya bandingkan dengan sinyal 4G langsung. Nah, coba bisa dilihat untuk 4G sendiri kecepatannya cukup jauh sekali ya. Di 4G ini kecepatannya adalah 20 MB per second. Sedangkan yang Wi-Fi umum biasa itu tidak sampai 1 MB per second. Jadi memang jauh sekali perbandingan kecepatannya. Total ada 11 lokasi Wi-Fi tersebar di 11 titik di permukiman Kepulauan Seribu. Suasana di taman cukup ramai. Anak-anak terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Di beberapa kota atau beberapa daerah mungkin sekolah daring ini berfungsi dengan normal, tetapi bagi warga di sini atau anak-anak di sini di Kepulauan Seribu sulit untuk mendapatkan sekolah daring seperti ini. Anak-anak, lebih suka sekolah biasa atau sekolah daring? Biasa. Lebih suka sekolah biasa. Kegiatan belajar di masa pandemi efektivitasnya memang masih dipertanyakan. Tapi mau bagaimana lagi? Kegiatan belajar mengajar di sekolah masih belum memungkinkan untuk diselenggarakan karena rawan penularan virus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di rumah secara online. Bagi masyarakat kota yang akrab dengan teknologi, membuka aplikasi lewat handphone tentu tak menjadi soal. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di pulau dan kebanyakan berpendidikan rendah, tentu saja menjadi masalah. Kegiatan belajar mengajar di rumah pun tak jarang justru menimbulkan keributan. Salah. Salah. Pihak orang tua merasa kesulitan mengakses materi pelajaran dari sekolah dan mengajarkannya pada anak-anak.
Kesulitannya, disusahannya di mana, Bu? Susahannya kalau si dedeknya nggak ngerti. Kalau perkalian suka ngeyel, suka apa gitu. Mau gimana, Bu, enaknya, Bu, harapannya? Pengen saya mah Pak kayak dulu lagi lah. Kayak masa-masa nggak ada COVID ini nih. Kalau ada COVID kan kita juga repot. Berlokasi dekat dengan ibu kota negara dengan potensi keindahan alam yang luar biasa, Kepulauan Seribu seakan menjadi magnet yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sayangnya, kasus sengketa lahan antara pemodal besar dengan warga beberapa tahun lalu membuat kondisi di Pulau Pari sempat memanas. Pantai Perawan yang awalnya dikelola secara swadaya oleh warga diklaim sepihak oleh pengembang. Warga Pulau Pari pun meradang. Meski didera masalah reklamasi, sengketa lahan, dan pandemi COVID-19, semangat warga Pulau Pari untuk bertahan hidup seakan tak pernah surut. Mereka tak langsung jadi pesimis melihat keadaan yang serba tak menentu. Mereka justru giat mencari solusi. Solidaritas sesama perempuan nelayan pun dibangun untuk menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi dan setelahnya. Dimotori para perempuan nelayan, destinasi wisata baru di Pulau Pari pun dibuka. Namanya Pantai Tanjung Rengge. Sama seperti Pantai Perawan, Pantai Tanjung Rengge awalnya berupa semak belukar tak terurus. Para perempuan nelayan lalu membersihkannya dan membuat jalan setapak yang bisa dilalui motor. Ini Pak ya, langsung di box kan? Oh, langsung aja. Apa Bu untungnya, Bu, kalau untuk kaum ibu? Untungnya biar tamu-tamu kan banyak ada pengunjung yang datang ke sini. Nah, selama pandemi ini kan mungkin berkurang, Bu ya? Iya. Nah, gimana Bu di sini berarti kalau sudah mulai berkurang begini, Bu? Ya, tetap semangat. Saya tetap setiap Jumat saya kerjain ini bersih-bersih. Oh, jadi walaupun sudah ada ini juga bayarannya juga. Dibukanya Pantai Tanjung Rengge oleh para perempuan nelayan Pulau Pari memang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian warga yang kacau balau karena pandemi COVID-19. Pantai Tanjung Rengge masih tergolong sepi. Selain belum lama dibuka, wisatawan juga belum banyak yang tahu. Meski begitu, Pantai Tanjung Rengge layak dikunjungi jika Anda berwisata ke Pulau Pari. Pemandangannya indah dan tenang. Pandemi COVID-19 memang membuat seluruh aspek kehidupan kita menjadi serba sulit dan terbatas. Namun, bukan berarti kita harus menyerah. Tetap optimis, karena harapan itu selalu ada bagi mereka yang terus berjuang.